Baiklah, sebelum kita masuk ke acara inti, kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan ini. Di sini hampir ada 15 peserta. Ada Bapak Ahmad Zain, Bapak Ibas Melayu, kemudian ada ini mahasiswa kita Bapak Hasan Al-Muid, kemudian Terima kasih, Bu. ya, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada ini Ibu Siti Ardianti. Apa kabar Ibu Siti? Gimana? Kok nggak pernah jalan-jalan ke Usuludin nengok-nengok ini? Kemudian ada Bapak Dekan yang sudah bergabung. Pak Dekan ini on time ini, sebelum jam 9 sudah ready. Selamat datang Pak Dekan. Assalamualaikum Pak Dekan. Kemudian ada Ibu Nur Fadilah Syam. Apa kabar Ibu Nur Fadilah Syam? Kabarnya ada Alhamdulillah sehat, Bu. Kabarnya ada ya sesuatu yang membahagiakan ya kan, Bu? Selamat untuk Ibu Fadilah ya. Belum, Bu. Belum. Belum, masih menunggu, Bu. Mohon doanya, Bu. Mudah-mudahan. Hah? Yang mana? Oke, Bapak Novi sudah bergabung ini, Pak Novi. Assalamualaikum Pak Novi. Silakan Pak Dr. Zulhedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter. Selamat bergabung Udo Novi ya. Bapak Maaf Dr. saya telat, Ibu. Kaprodi Ilmu Hadis, Magister Ilmu Hadis UIN Imam Bonjol Padang. Iya, Bu. Oke, Bapak Novi, karena Bapak Dekan sudah bergabung dan nanti ada sesuatu yang mungkin mau dikerjakan tugas, maka kita buka aja dulu acaranya ya Pak Novi ya. Iya, Bu. Saya menyimak ya, Bu. Oke, izin Pak Dokter, izin Pak Dekan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita mencoba untuk bergabung dengan Bapak Dr. Novizal Wendri MA sebagai Kaprodi Magister Ilmu Hadis dalam acara membincangkan pendekatan sosio-antropologi historis tentang hadis. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini mendapat syafaatnya dan yang kita hadir pada hari ini juga mendapat syafaat olehnya. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Profesor Dr. Amroni Darajat MA yang sudah sama-sama hadir di hadapan kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Novizal Wendri MA sebagai Kaprodi Magister Ilmu Hadis IAIN Imam Bonjol Padang. Selamat datang UIN Imam Bonjol Padang. Selamat datang dan selamat bergabung. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Magister Ilmu Hadis UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Jaul Haq yang sudah juga sama-sama hadir. Para peserta sekalian yang sudah sama-sama bergabung sekitar 16 dan ada juga lewat tatap muka yang hadir di ruangan ini juga ada beberapa sebagai mahasiswa S2 Ilmu Hadis, S2 yang sedang aktif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk membuka sekaligus memberi arahan dalam acara kita ini, kami mintakan kepada Bapak Dekan untuk membukanya. Kepada Bapak Dekan, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama dan paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kenikmatan ini bisa kita bandingkan dengan kondisi dunia, negara kita, dan juga kampus kita yang banyak sekali ada masalah-masalah belakangan ini. Tapi mudah-mudahan kita sampai sekarang ini masih termasuk menjadi orang yang perlu bersyukur, saya bilang tadi. Dalam kondisi pandemi yang pada satu sisi mendatangkan musibah, yang satu sisi juga memaksa kita untuk berkreasi lebih jauh lagi, bagaimana supaya pendidikan di perguruan tinggi khususnya dapat berjalan meskipun dalam kondisi yang paling tidak masih tetap banyak kendala-kendala yang sama-sama kita hadapi. Dengan menggunakan media internet, menggunakan Zoom, kita meskipun kalau kita mengadakan secara offline, namun paling tidak inilah sebagai bukti daripada kreativitasan kita sebagai orang-orang akademik yang berusaha untuk memajukan terutama program studinya. Jadi yang saya banggakan dari sini adalah adanya kreasi akademik yang diciptakan oleh orang-orang yang memang gemar untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, saya juga perlu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi dalam mengembangkan ilmu hadis. Yang saya hormati terutama Bapak narasumber, ya, ada Pak Novi Zalwendri, dari UIN Imam Bonjol. Assalamualaikum Pak Novi Zalwendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Ya, selamat bergabung dan nanti mudah-mudahan akan dapat memberikan informasi-informasi yang berguna, yang baik untuk bisa saling kita mengembangkannya. Kemudian narasumber yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada adik kita ini. Kalau saya bilang adik kita ini Pak Nofizal, ya, Dr. Ziaul Haq Hidayat, yang selalu aktif untuk mengembangkan. Jadi beliau saya lihat adalah sosok yang selalu kreatif untuk menciptakan pengembangan-pengembangan dalam bidang akademik di kampus kita. Kemudian juga sekretaris program studi ilmu hadis untuk magister, Dr. Nuliana Damanik, ini pun juga termasuk yang aktif dalam mengembangkan, dalam mengolah dapurnya magister ilmu hadis di Fakultas Suluddin dan Studi Islam. Ya. Sekarang ini beliau sebagai moderatornya. Kemudian juga para pecinta hadis, baik dari mahasiswa ataupun dari sosok-sosok tertentu, saya bilangkan, saya mengucapkan terima kasih karena hadis ini memang adalah salah satu di antara dua sumber utama kita, ya, yang memang harus didalami, harus dimengerti, harus dikaji dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan, sehingga dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang banyak, tentunya kita juga akan memperoleh hasil yang banyak pula. Hasil-hasil itulah nantinya yang paling tidak baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lembaga kita, dan untuk dunia. Mudah-mudahan bisa dikembangkan menjadi seperti itu. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan terutama ini
Saya mau nitip pesan kepada Pak Nofizal Wendri, kalau mungkin. Karena rektor Pak Nofizal ini adalah adik kelas saya ini dulu ketika di pesantren. Kalau misalnya sempat, kirimkan salam saya gitu ya. Kirimkan salam kepada beliau, Ustadz Profesor Dr. Eka Putra Wirman, MAB itu ya. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan acara ini nanti bisa berlangsung dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak keluar, Nuriana. Kepada kami, mudah-mudahan dapat membawa dan memberikan kembang saran yang baik kepada kami untuk membenahi dan membangun kehidupan lebih baiknya. Kemudian masuklah kita kepada acara berikutnya, yaitu kata sambutan sekaligus memberikan arahan tentang antropologi historis hadis yang ada di UIN Sumatera Utara Medan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kaprodi Ilmu Hadis UIN Medan, yaitu kepada Bapak Dr. Ziaul Haq. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Dekan Profesor Dr. Amrudin Rajad, yang terhormat Bapak Dr. Nofizal Wendri. Apa kabar Pak Novi ya? Selamat ini atas kelahiran putranya ini. Baik, sebagaimana tadi dikasih pengantar oleh Pak Dekan. Halo? Mana suaranya bisa didengar? Bisa didengar. Dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Prodi ya mengucapkan terima kasih atas kesempatan Pak Novi ingin berbagi ya, sharing terkait tentang studi hadis ya. Sebelum nanti beliau menyampaikan presentasi tentang pendekatan dalam studi hadis, terutama pendekatan sosiologi, antropologi historis ya, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai pendekatan ilmu sosial ya dalam studi hadis ya. Saya juga termasuk sebagai salah seorang peminat ya, atau paling tidak yang memiliki kecenderungan dalam bidang ilmu sosial ya. Kemudian di sisi lain juga sebagai pengkaji studi Islam ya. Saya ingin memberikan beberapa catatan-catatan ringan ya terkait tentang beberapa pendekatan-pendekatan dalam studi hadis, terutama dalam pendekatan ilmu-ilmu sosial ya. Bahwa harus diyakini bahwa hadis tidak hanya persoalan sanad dan matan ansih ya. Sekira ini penting, tetapi juga terkait dengan segala lingkup yang berkaitan dengan hadis ya. Kalau di UIN Jakarta misalnya ada mata kuliah Hadis and Prophetic Tradition ya. Hadis itu digabungkan dengan tradisi kenabian ya. Saya kira ini pilihan penggabungan ini menunjukkan bahwa hadis
tidak hanya persoalan sanad dan matan saja, sebagaimana yang secara umum atau konvensional kita pahami ya, tetapi lebih daripada itu, lebih luas lagi ya. Hadis juga mencakup segala aspek. Nah, ini saya kira penting, terutama di kalangan para sarjana hadis, kawan-kawan di tingkat sarjana ataupun magister ya, bahwa ilmu hadis sama seperti ilmu Al-Quran ya, mengalami ekspansi pengembangan yang luar biasa ya, sehingga adanya pemekaran dari tafsir hadis dahulu menjadi ilmu Al-Quran dan tafsir secara mandiri, di sisi lain ilmu hadis juga berdiri sendiri. Ini menunjukkan bahwa ilmu hadis mengalami perkembangan yang signifikan dari konteks keilmuan ya. Baik, dalam pendekatan pengkajian hadis secara umum itu biasanya berputar pada aspek misalnya tentang syarah hadis, kemudian fiqhul hadis, ma'anil hadis gitu ya. Ini yang umum berkembang terutama di PTAN ya, Perguruan Tinggi Keagamaan. Tetapi di sini sebenarnya memiliki relasi yang sangat kuat dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial ya. Saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait misalnya bahwa ilmu sosial yang berkembang di PTAN, terutama di UIN ya, merupakan sebuah ledakan keilmuan yang luar biasa yang memperlihatkan bahwa transformasi IAIN ke UIN ini juga mengilhami munculnya disiplin-disiplin ilmu baru ataupun pendekatan-pendekatan dalam studi Islam ya. Ini segera penting ya. Ilmu sosial yang paling booming itu adalah sosiologi dan antropologi ya. Bahwa aspek ini memainkan peran penting, menjadi hal yang begitu banyak diminati, menjadi aspek yang dipertimbangkan terutama dalam konteks studi Islam ya. Misalnya pendekatan ilmu sosial sosiologi ya dalam kaitan hadis ini relevan misalnya bahwa hadis itu tidak bisa dilepaskan dari konstruk sosial dan relasi dalam masyarakat Arab, terutama ketika hadis itu muncul. Ini nanti menginspirasi munculnya pendekatan sosiologi dalam memahami hadis ya. Kemudian antropologi juga memberi sumbangan yang penting dalam studi kajian hadis terkait nanti bahwa antropologi mengurusi persoalan manusia dan sistem kepercayaan dan praktek-praktek ritus di masyarakat. Ini juga menjadi hal yang penting dalam upaya memahami hadis sebagai sebuah sumber gitu. Nah, bahwa aspek sosiologi terkait dengan masyarakat Arab, konstruksi masyarakat Arab, terutama pola-pola relasi, kemudian sistem kepercayaan yang berkembang di masyarakat ini juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hadis ya. Kemudian aspek historis tentu ya, bahwa hadis sendiri dalam studi hadis kita mengenal sababul wurud ya. Sababul wurud ini menjadi bagian penting bahwa hadis itu memiliki latar belakang historis. Saya kira pendekatan sejarah, historical approach ini penting dalam konteks studi hadis ya, yang sangat-sangat berkembang sekali. Beberapa pendekatan-pendekatan lain dalam pendekatan ilmu sosial yang berkembang, tapi belum begitu banyak dilirik atau diperhatikan. Misalnya pendekatan psikologis ya. Pendekatan psikologis ini belum begitu banyak sejauh yang kita amati digunakan dalam upaya mengkaji hadis ya, bahwa faktor psikologis terutama aspek kejiwaan dalam proses transmisi hadis dari sumbernya dari nabi ke sahabat dan seterusnya, ini saya kira ranah studi yang menarik ketika menghubungkan ilmu sosial dalam konteks psikologi dalam kaitannya dengan ilmu hadis ya. Walaupun sebenarnya beberapa riset-riset sarjana baik itu di Indonesia sudah ada mencoba melihat atau melirik pendekatan aspek psikologis ini ya. Nah, kemudian pendekatan lain yang saya kira sangat penting sekali, pendekatan linguistik ya, pendekatan linguistik. Linguistik sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri ini menarik dan ternyata sangat luas sekali ya, aspek linguistik.
Saya pernah berapa kali main ke UI, kemudian di USU ya, di program linguistik ya. Ada kecenderungan misalnya kebetulan kita yang berlatar belakang dari IAIN atau UIN yang memahami bahasa itu linguistik ya, terutama linguistik Arab ya, itu hanya terkait tentang gramatika gitu ya, kemudian keindahan bahasa gitu ya. Ternyata di ilmu linguistik jauh lebih luas dari persoalan itu ya. Ada aspek fonetik dan yang terkait dengan bahasa, dan bahasa itu sangat luas sekali. Pendekatan bahasa ini sekira penting dalam upaya memahami hadis, terutama mungkin aspek matannya, karena di situ ada persentuhan-persentuhan langsung dengan bahasa ya. Kemudian pendekatan lain yang sekira berkembang, pendekatan filologi ya. Pendekatan filologi ini walaupun tidak begitu belum berkembang secara baik di Indonesia, tetapi beberapa kampus saya lihat ada kecenderungan mengembangkan pendekatan ini, terutama di Fakultas Adab ya. Saya melihat filologi ini menjadi penting ya. Dalam tradisi kesarjanaan Barat, terutama pakar-pakar yang memfokuskan dirinya di dalam bidang hadis, seperti tokoh-tokoh Ignaz Goldziher, Joseph Sach gitu ya. Mereka ini lebih banyak menggunakan pendekatan filologi sebenarnya dalam konteks studi Islam ya. Mereka masuk dengan pendekatan filologi. Tapi ini belum begitu berkembang di Indonesia saya kira ya. Filologi ini walaupun misalnya ada mata kuliah studi naskah ya, studi naskah hadis di tingkat magister ya. Saya melihat studi naskah itu lebih banyak kepada aspek turosnya saja gitu. Sedangkan studi naskah sendiri menjadi domain tersendiri dalam ilmu filologi. Misalnya filologi menawarkan bagaimana autograf atau maktutat itu manuskrip awal kemudian dikaji, kemudian diinterpretasi melalui adanya relasi teks dengan antar teks gitu ya. Dan ini saya lihat dikembangkan oleh para sarjana-sarjana Barat dalam konteks kajian Islam ya. Mereka mengkaji kepada sumber pertama gitu. The first source ya, sumber pertama. Misalnya dalam studi hadis kita belum pernah melihat maktutat ya, manuskrip asli bagaimana Sahih Bukhari ditulis gitu ya. Nah, ini cenderung terabaikan karena kita lebih berfokus kepada aspek teks dalam artian yang sudah diproses ahli bahasa gitu ya dalam konteks ini. Nah, dalam konteks penelitian filologi ini sekira penting bagaimana sumber pertama itu dapat ditulis, bagaimana dikembangkan, kemudian proses transmisi yang sangat panjang sekali, ini cenderung terputus gitu ya. Jadi ini sekira penting sekali dalam studi hadis ya, filologi ya. Kemudian sekira juga pendekatan lain yang penting di luar pendekatan ilmu sosial itu pendekatan sains ya. Misalnya pendekatan sains ini bisa misalnya pendekatan uji klinis ya, dalam konteks bagaimana hadis itu dipahami kemudian diinterpretasi gitu ya. Saya kira ini hanya pengantar ringkas dari saya bahwa ilmu sosial terutama ya ini sangat penting sekali dalam konteks pengembangan studi-studi hadis ya. Saya kira ini catatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kaprodi yang telah memberikan pengenalan bagaimana pentingnya sosiologis, antropologis, historis dalam memahami ilmu hadis itu sendiri. Pemaparannya tadi sangat berkesan kepada kita bahwa hadis itu jangan dipandang sebagai hukumnya saja, artinya keberadaan hadis itu harus lebih digali lebih dalam lagi sehingga makna hadis itu bukan sekedar sandaran hukum, tapi makna hadis itu dapat menjadi motivasi kepada kita
untuk melihat bagaimana perkembangan lingkungan, bagaimana perkembangan antropologi kebudayaan, bagaimana historis perkembangannya, sehingga nilai yang akan kita petik adalah menambah kecintaan kita terhadap perkembangan ilmu hadis tersebut. Jadi ilmu hadis itu bukan sesuatu yang menakutkan. Mendalami dan memahami ilmu hadis itu bukan sesuatu yang menakutkan. Akan tetapi mendalami dan memahami ilmu hadis itu sesuatu yang mengasyikkan. Kenapa? Karena kita tidak memandang dalam satu pendekatan ilmu, tapi dari berbagai pendekatan ilmu. Artinya peran ilmu hadis itu walaupun masa lalunya sudah berlalu, tapi perkembangannya, pertumbuhannya sangat erat kita ikuti dengan era zaman sekarang ini. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ziaul Haq. Baiklah, untuk mendengar bagaimana sebenarnya perkembangan secara sosiologis, antropologis, dan historis ilmu hadis yang ada di mungkin ya sambil sharing perkembangan prodi, bagaimana perkembangan ilmu hadis yang ada di UIN Imam Bonjol Padang. Mungkin Bapak Novi nanti bisa lebih dalam lagi menjelaskannya, karena mungkin sudah lebih lama bergelut di ilmu hadis, khususnya di bidang magister. Apa sebenarnya yang lebih kita tekankan, untuk lebih memajukan prodi ilmu hadis ini? Mungkin sumbang saran dari Bapak Doktor lebih banyak nanti ketimbang kami, karena mungkin ya pengalaman itu lebih luas ya, jejak rekam penelitian itu lebih dalam. Baik, kami persilakan kepada Bapak Novi untuk memberikan wacana ataupun kuliah umum ataupun tentang khususnya ilmu hadis. Kami persilakan dengan segala. Oke. Terima kasih Ibu Dr. Nurliana Damanik MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Bapak Profesor Dr. Amruni Derajat MAG selaku dekan ya. Kemudian Bapak Kaprodi Bapak Dr. Ziaul Haq Hidayat MA. Ini saya berteman mungkin 2 atau 3 minggu terakhir melalui WA. Sebelumnya belum ada berkenalan sama sekali. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, saya lihat juga tadi ada Bapak Ardiansyah ya. Kemudian ada juga sebagian dari kawan-kawan dari Imam Bonjol Padang yang bergabung di ruang Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih. Ada keluarga saya terus terang nih Bu, baru pulang dari rumah sakit, jadi PowerPoint-nya belum sempurna. Cuman kita nanti share apa saja, berbagi pengalaman mungkin ya. Pertama-tama, UIN Imam Bonjol Padang itu dulu sama dengan yang lain, di jenjang magisternya itu ada di Rosa Islamiyah. Nah, dari dulu itu sudah ada, kemudian ada konsentrasi tafsir hadis. Nah, pada tahun 2013 itu manut kepada keputusan untuk memekarkan PH berubah jadi ilmu Al-Quran dan tafsir, yang satunya lagi berubah jadi ilmu hadis. Jadi langsung keluar sekali dua dengan konsekuensi reakreditasi. Alhamdulillah waktu itu karena belum ada alumni, kemudian kondisi manajerial juga belum bagus ya, struktur kaprodi, sekprodi itu belum ada, masih di cover oleh beberapa orang saja dari sekian prodi yang ada di pasca sarjana, akreditasinya baru C. Lain halnya dengan di S1 di Padang, itu masih TH. Dia bertahan dengan tafsir hadis sampai terakhir mengikuti perkembangan memilih untuk ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu hadisnya di kami di S1 itu baru pada tahun 2, tahun ini tahun 2, belum melahirkan alumni. Otomatis saya bisa katakan S2-nya lebih dulu hadir
ketimbang S1-nya. Tapi alhamdulillah di awal memang C akreditasinya ya 2006 akhir saya diajak oleh Bapak Prof. Hedi Sapri ke Pasca. Saya baru mutasi dari IAIN Padang Sidempuan waktu itu. Saya sambil menyelesaikan disertasi juga menyelesaikan reakreditasi prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir yang C, alhamdulillah 2017 itu di visit dapat A. Setelah itu di akhir 2017 saya diajak bergabung sebagai ketua prodi dan kami reakreditasi 2018 itu sudah B akreditasi prodi Magister Ilmu Hadisnya. Nah, untuk riset kalau mahasiswa mungkin miriplah dengan UIN Sumatera Utara ya, mahasiswanya ada 10, dia pernah 16, dia pernah juga ada 8. Nah, yang baru ini mungkin ada 10, kemarin itu ada 11, ya seputar itu. Terkait riset, memang sebelum saya masuk, saya lihat produk-produk risetnya itu masih berkutat seputar takhrij, ada hadis tematik, kemudian ada beberapa juga yang kajian tokoh ya. Nah, ketika saya bergabung di sana, saya berusaha mengenalkan katakanlah pendekatan ilmu sosial yang diistilahkan oleh Pak Ketua Prodi tadi kepada mahasiswa, misalnya dalam konteks living hadis ya, living hadis, kemudian kajian-kajian mengikuti pola yang dilakukan oleh sarjana-sarjana barat ya, cuman dengan kita ambil paradigmanya saja, kita kupas objek yang berbeda, itu sudah mulai juga. Nah, misalnya ya, mengkaji periwayat yang terindikasi mudalis, kemudian dilihat konteksnya apa, historisnya bagaimana, kemudian kita lihat juga konteks hadis-hadis yang mereka riwayatkan bagaimana. Ada juga didekati dengan pendekatan gender, itu juga ada studi misalkan hadis-hadis misoginis di pesantren tertentu, bagaimana komunitas pesantren memaknai dalam keseharian mereka hadis-hadis yang dikategorikan oleh peneliti terdahulu sebagai hadis-hadis misoginis, itu juga ada. Atau ini yang sedang berlangsung ya, perdebatan bagaimana periwayat laki-laki, kalau dalam konteks relasi gendernya kan maskulin ya, meriwayatkan hadis-hadis yang ada di situ unsur maskulinitas dan feminimnya. Nah, jadi satu sisi dia mendukung maskulin, satu sisi feminim, walaupun di dalam konteks ilmu hadis murni itu semua periwayat itu netral, apa saja yang diterima dari Rasulullah itu mereka riwayatkan. Cuman ada juga tesis atau disertasi belakangan kontemporer yang mengkaji bahwa misalkan Bapak Dr. Muhammad Zain ya di Jogja itu sekitar 2007 risetnya ada relasi antara profesi sahabat dengan hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Jadi seorang sahabat penjual parfum itu matan hadis yang diriwayatkannya itu berhubungan dengan profesinya. Nah, kita ingin lihat juga dalam konteks gender itu ya, itu sedang berlangsung riset-riset. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengenalkan, mungkin ini sudah yang aktif di Asilha ya, itu sudah pernah saya share di 2 kali Zoom meeting ya, dalam konteks hadis kawasan. Kalau saya konsennya riset mengenai tentang periwayat Kufah. Saya melihat bahwa ini unik untuk didiskusikan mulai dari Yosef Sak ya, di dalam disertasinya itu Introduction to Islamic Law, kemudian ada lagi yang lainnya itu, dia memang banyak mengkategorisasikan sumber-sumber hukum Islam, ada mazhab Kufah, ada Hijaz, itu menarik bagi saya. Nah, saya lakukan riset lebih lanjut
terkait itu. Nah, secara umum saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Ya, ini memang belum sempurna apa saya ini, mohon maaf ya. Secara umum kalau kita ingin melihat studi hadis itu kan berkutatnya seputar sanad, matan, produk-produk kitab-kitab hadis atau diistilahkan dengan literatur hadis, kemudian kajian-kajian tokoh, kemudian pemaknaan dan perilaku masyarakat yang terpengaruh oleh hadis yang diistilahkan kalau mazhab Jogja yaitu dengan living hadis. Ini mungkin secara umum ya. Nah, namun sanad misalkan itu sebetulnya dia kan sanad ini berisikan rangkaian periwayat yang menghubungkan kepada Nabi, kemudian berhubungan juga dengan matan hadis. Nah, dia adalah masa lalu ya, orang-orangnya masa lalu, kemudian matanya juga masa lalu. Ini menarik untuk kita lihat, bisa kita lihat dari berbagai aspek kalau kita gunakan ilmu sosial. Misalkan kita gunakan ilmu sosiologi, kita bisa melihat interaksi di antara para periwayat tersebut sesama mereka. Nah, misalkan Joseph Sack itu melihat ada secara sosiohistoris ada ketegangan antara periwayat-periwayat yang berdomisili di Kufah dengan periwayat Hijaz. Nah, itu dia buktikan dengan beberapa hadis yang oleh orang Hijaz itu sengaja menghindar kalau dapat sanadnya orang Kufah. Nah, itu ada. Nah, misalkan dia kutip dari Imam Asy-Syafi'i itu ada sebetulnya jalur hadis, harusnya di situ orang Kufah, cuman melihat ada Kufahnya di situ, ada Abu Hanifahnya. Dia lebih memilih kepada periwayat lain yang diasumsikan lebih baiklah kredibilitas mereka. Nah, ini juga kalau kita telusuri dalam literatur fikih, literatur ulumul Quran, memang ada keyword-keyword, statement-statement yang cenderung tidak pro terhadap periwayat yang berdomisili di wilayah tertentu. Pro-nya kepada Hijaz saja begitu. Ini salah satu contoh. Nah, ini bisa kita lihat dari aspek sosiologis. Misalnya, ketika melakukan jarah dan takdil. Nah, ini hasil riset saya ya, bocornya sedikit. Ketika melakukan jarah dan takdil itu kan seorang kritikus hadis menilai seorang periwayat. Nah, dalam konteks Kufah, seperti riset saya yang sudah ada, itu cenderung prejudis. Dia menghakimi sebelum melihat secara objektif. Kalau sudah Kufah itu sudah negatif begitu, sehingga dihindari, sehingga riwayat atau hadis yang diriwayatkannya itu bermasalah. Nah, itu statement demikian itu banyak kita dapat dalam buku ulumul hadis. Misalkan ada, kalau saya kumpulkan dari bukunya Al-Baghdadi kalau nggak salah, atau Taqyidul Ilmi, itu ada. Nah, kemudian akan memunculkan stereotip, stigma, sehingga di kalangan kritikus hadis sendiri secara sosiologis akan muncul dua kategori. Jadi ada periwayat ini dianggap sebagai outsiders, dia tidak layak dianggap sebagai periwayat sehingga dibuang riwayat hadisnya. Ada juga yang dianggap sebagai insider, in group. Nah, jadi semazhab dengan mereka. Nah, ini kan kalau kita gunakan dari pendekatan sosiologis ya, ilmu sosial. Ini menarik juga untuk diteliti. Atau seandainya Bapak Ibu bisa juga menggunakan pendekatan historis, misalkan. Apa yang saya maksud dengan pendekatan historis? Memang dari segi
sosiologis tadi didekatkan, combine dengan historis, itu menarik, sosiohistoris jadinya. Kita ingin melihat bagaimana konteks kesejarahannya, relasi di antara periwayat ini di zaman dahulu, sehingga berpengaruh terhadap penilaian kritikus hadis terhadap mereka. Nah, ini juga nanti akan saya kemukakan beberapa contoh yang mungkin bisa menginspirasi bagi kawan-kawan yang mungkin di Sumatera Utara ya, rekan-rekan yang sedang magister atau ada prodi doktornya juga yang saya ketahui di sana untuk melakukan riset, sehingga riset kita itu tidak mengulang-ulang yang sudah ada. Nah, terus itu dari segi, itu baru dari segi sanad. Nah, bisa dari segi sosial, ilmu sosiologis, historis, bisa juga dari segi antropologis. Misalkan dari segi antropologis kita lihat bagaimana perilaku periwayat di zaman mereka dahulu. Nah, misalnya saya pernah riset mengenai Atiyah ya, di dalam riset disertasi saya itu Atiyah. Kalau dilihat secara antropologis, dia dinilai oleh kritikus hadis dalam kitab Jarh dan Ta'dil sebagai orang yang tasyayyu, orang yang Syiah. Nah, dalam konteks ulumul hadis, Jarh dan Ta'dil, riwayat yang dinilai mutasyayyi itu kredibilitas mereka akan kurang. Bahkan tidak layak untuk dijadikan sahih hadis yang mereka riwayatkan. Rupanya dilihat dari segi sosiohistoris, dari antropologisnya, rupanya dulu ketika Atiyah ini hidup, dia hidup di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kebetulan ketika itu terjadi ketegangan antara pengikut Muawiyah dengan pengikut Ali. Nah, kebetulan Atiyah ini bapaknya adalah kawan dekat dari Imam Ali. Dan ketika Atiyah ini lahir, Imam Ali secara pribadi memberikan atok atau semacam pemberian kepada Imam Ali. Dia ikut berbangga atas kelahiran saudaranya ini. Kemudian atas dasar itu dikasih namanya Atiyah dari kata atok. Nah, dalam perjalanan historisnya, rupanya Kufah itu, dia tinggal di Kufah. Kufah ini terjadi kegoncangan ketika itu. Gubernur yang menguasai Kufah di sana adalah orang Muawiyah, yaitu Al-Hajjaj, si tangan besi ini. Semua yang ada nomenklatur Ahlul Bait, Imam Ali itu dimusnahkan, dihancur. Orang-orang yang simpatik dengan Imam Ali itu dikejar-kejar, dibunuh. Termasuklah di sana Atiyah. Padahal dia secara pribadi simpatik dengan Imam Ali itu kan biasa saja. Nah, tapi oleh kritikus hadis masuk dalam kitab Jarh dan Ta'dil dia sebagai orang yang tasyayyu. Nah, ini kalau kita lihat dari segi sosiohistoris, antropologisnya juga ya. Kalau antropologisnya mungkin lebih dekatnya risetnya Bapak Muhammad Zain itu ya, melihat profesi seorang sahabat itu berpengaruh terhadap hadis-hadis yang diriwayatkannya. Nah, itu beberapa contoh ya. Beberapa contoh yang membuktikan bahwa sanad hadis, periwayat, itu bisa dilihat dari sisi historis, sosiologis, dan antropologis. Tentunya kawan-kawan nanti perlu merujuk bukan hanya kepada kitab-kitab biografi rijal yang ada di dalam Jarh dan Ta'dil kayak Tahzibul Kamal, kemudian Tahzibut Tahzib, bukan itu saja, Lisanul Mizan, tapi butuh buku-buku sejarah yang lebih dekat ke zamannya. Karena di buku sejarah itulah bisa terungkap konteks sosiohistoris, mungkin juga antropologis dari seorang periwayat. Asumsinya apa?
bahwa periwayat termasuk sahabat sekalipun dalam konteks ilmu sosial, dia adalah manusia biasa. Manusia biasa berinteraksi dengan sesama, kemudian ada namanya kelompok-kelompok politik yang berkembang ketika itu, dan mereka ikut berpengaruh di situ. Saya kasih contoh yang lain, Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah ini sudah populer bagi kita ya, salah seorang imam mazhab. Dia dianggap sebagai ahlul Kufah. Nah, kalau Bapak Ibu melacak di dalam pakai software bisa digunakan, kata-kata Abu Hanifah itu nyaris atau boleh saya katakan tidak ditemukan satu orang pun jalur sanad itu menggunakan keyword Abu Hanifah. Itu saya sudah pernah searching. Tidak ada, padahal ada satu musnad yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah. Ini ada apa dengan ini? Rupanya Abu Hanifah di kalangan kritikus hadis yang Hijazian itu dianggap sebagai murji'ah. Nah, murji'ah dalam ini, kalau dilihat dalam aliran teologi itu kan dia menyerahkan kepada sesuatunya irja' ilallah. Nah, rupanya kalau kita lihat konteks sosiohistorisnya, Abu Hanifah ini pernah terlibat mendukung keturunan salah seorang imam dari Isna Asyariyah itu Ali namanya, untuk memberontak kepada penguasa Muawiyah ketika itu. Dia pernah mensupport, memberikan dana semacam itu, mensupport, sehingga dalam sejarah yang saya baca itu dia diklaim ikut kepada Murji'ah, kemudian pro kepada Ahlul Bait, sehingga riwayatnya itu ditolak. Nah, boleh kita buktikan bahwa nyaris atau tidak ada sama sekali satu periwayat pun kalau kita deteksi melalui software nama Abu Hanifah di dalam rangkaian sanad itu. Yang ada saya temukan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Itu celaan-celaan Imam At-Tirmidzi kenapa terhadap jarah terhadap Abu Hanifah. Nah, ini kalau kita menelusuri melalui software ya. Terus juga, nah sebetulnya kawan-kawan memang dalam riset-riset yang sebelumnya juga saya lihat dalam konteks pendekatan historis itu juga banyak mengungkap aspek sejarah ya. Aspek sejarah. Hanya saja yang perlu kita lihat adalah sejarah kritis. Nah, sejarah kritis, bukan hanya deskripsi yang tidak kritis. Kita lihat konteks sejarah kritisnya bagaimana, sehingga kita bisa melihat konteks di zaman dahulu itu kita kaitkan kepada hadis-hadis yang berkembang. Nah, kalau riset saya, ini tentunya dengan segala keterbatasan, misalkan dalam konteks Kufah tadi ya, memang Kufah ini dia bukan agak jauh ya dari Makkah dan Madinah ya. Dulu menjadi pra-Islamnya, menjadi pusat kekuasaan raja-raja Lahmiyah. Nah, di sana ada beragam interaksi, beragam budaya pra-Islam. Kemudian datang Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukannya, kemudian dapat dengan mudah menguasai Kufah dan menetap di sana. Karena posisi geografisnya yang strategis, dijadikan sebagai tempat baraknya tentara Muslim ketika itu, otomatis zaman sahabat ini, di antara tentara-tentara itu, pimpinan-pimpinan pasukannya itu, di antara mereka adalah para periwayat. Sehingga kalau Bapak Ibu baca risetnya Pak Fuad Jabali, itu ditemukan bahwa sekitar 335 orang sahabat itu bermigrasi ke Kufah. Nah, otomatis dalam konteks kajian hadis, mereka ketika bermigrasi ke Kufah itu membentuk madrasah-madrasah hadis sendiri, menyebarkan hadis sesuai kecenderungan mereka, mengajarkan kepada
penduduk-penduduk yang ada di sana. Nah, saya kembangkan riset saya di kalangan sahabat ini terhadap 2 orang sahabat yang sangat berperan sekali. Ini, saya mohon maaf ini. Siapa nama mereka? Nama mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Nabi. Dia paman Nabi, seperti yang saya ungkap tadi, seorang pemimpin perang yang membuka kota Kufah, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, dan pernah beberapa tahun menjadi gubernur di Kufah. Ada pada zaman Umar itu sekitar 5 tahun, zaman Utsman juga pernah, kemudian zaman Muawiyah juga pernah. Nah, terus kita lihat juga sosok sahabat, seorang periwayat juga, Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, Al-Mughirah ini dia adalah seorang sahabat juga, pernah menjadi gubernur Kufah juga. Nah, saya tidak tahu ini pas atau tidak ya. Saya coba mendeteksi bagaimana afiliasi kedua orang sahabat ini ketika ada fiksi-fiksi di kelompok Muslim. Ada Muawiyah, zaman itu zaman dinasti Muawiyah, kemudian ada yang pro Ali, tidak menjadi penguasa, kemudian ada juga yang Murji'ah, ada yang Khawarij gitu kan. Nah, kita ingin melihat bagaimana afiliasi masing-masing orang ini. Kita tahu misalnya pada zaman Muawiyah kan muncul propaganda untuk menjelek-jelekkan Ahlul Bait misalkan. Nah, kita ingin melihat periwayat terpengaruh enggak dengan itu? Apa sikap politik mereka? Ini dari segi politik misalkan. Saya deteksi satu hadis. Hadis tentang Sa'ad bin, di dalam hadis tersebut, ini bisa jelas dilihat Bapak Ibu? Jelas. Halo. Ya, dalam hadis ini ya, suatu ketika ini Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya qala ammara Muawiyah ibnu Abi Sufyan Sa'dan faqala ma yamna'uka an tasubba Aba Turab. Nah, jadi Muawiyah tadi saya jelaskan konteks historisnya di zaman mereka menyuruh bawahan-bawahannya menjelek-jelekkan Ali, bahkan sampai di dalam khutbah-khutbah Jumat itu bisa kita lihat dalam buku-buku sejarah. Hanya saat tidak mau menjelek-jelekkan Aba Turab. Aba Turab ini Ali dan keluarganya ya. Ditanya oleh Muawiyah, qala amma zakarta salasan qala hunna sami'tu Rasulullah SAW yaqul li Ali wa khalaf. Jadi dia ceritakanlah bahwa biar saya perbesar ya. Ya. Ya, dia ceritakanlah kata Sa'ad, adapun 3 hal yang telah kamu sebutkan semuanya telah disebutkan oleh Rasulullah. Maka aku tidak akan pernah mencelanya. Nah, ini komitmen dari Sa'ad tadi. Aku lebih suka termasuk di antara 3 hal tersebut daripada unta merah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda kepada Ali, dan beliau pernah mengangkatnya sebagai wakil beliau di Madinah di salah satu peperangan. Nah, perang ini namanya Perang Tabuk. Lalu Ali berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah Anda hendak meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak? Rasulullah bersabda, tidakkah kamu rela bila kedudukanmu bagiku bagaikan kedudukan Harun terhadap Musa? Hanya saja tidak ada nabi sesudahku, dan Allah dan Rasulnya serta Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Lalu kami berebut untuk mendapatkannya, namun beliau bersabda, panggilkan Ali untukku. Lalu dia pun didatangkan, dan sedang menderita sakit mata, maka beliau meludahi matanya dan memberikan bendera tersebut kepadanya. Kemudian Allah menaklukkan Khaybar melalui dirinya. Dan karenanya ayat berikut ini diturunkan, kami serukan anak-anak kami
anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri kalian. Lalu Rasulullah berdoa untuk Ali, Fatimah, Hasan, Husain, ya Allah mereka semua adalah keluargaku. Nah, ini salah satu contoh. Kita melihat dari beranjak dari riset dari Pak Zain itu juga ya, asumsi yang kita bangun. Rupanya saat dia tidak tidak mau mengikuti apa yang disuruh oleh Muawiyah tadi. Nah, ini salah satu bukti ya bahwa seorang matan hadis yang diriwayatkan oleh seorang Sa'ad itu bisa kita lihat afiliasi politiknya kemana gitu. Ini salah satu aspek saja. Terus ada lagi sahabat yang kedua. Nah, sahabat yang kedua ini adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia juga sahabat Nabi, dia pernah menjadi gubernur di Kufah. Kita lihat bagaimana apakah dia netral dalam hal politiknya dari salah satu hadis yang diriwayatkan atau tidak. Izin saya share. Ini, maaf. Ya, nah ini Al-Mughirah bin Syu'bah, fanala min alin fakharaja Sa'id bin Zaid faqala ala ta'jabu min hadza yasubu aliyan radhiyallahu anhu asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kunna ala Hira au Uhud faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam usbud Hira au Uhud fa inna ma 'alaika siddiq au syahid fasamma nabi sallallahu alaihi wasallam al-asyara fasamma Abu Bakrah wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Talha, wa Zubair, wa Sa'ad, wa Abdurrahman bin Auf, wa sama nafsu Sa'idan. Ini juga Al-Mughirah bin Syu'bah berkhutbah dan mencela Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini kan yang saya paparkan tadi, rupanya Mughirah ikut mencela Ali ketika termasuk dalam khutbah Jumatnya. Maka Sa'ad bin Zaid berdiri, ini seorang sahabat ketika itu membela Ali. Tidakkah kamu heran terhadap orang ini? Dia mencela Ali, padahal saya menyaksikan Rasulullah ketika kami berada di Hira dan Uhud. Nabi bersabda, bla bla bla. Intinya mendukung Ali gitu. Jadi dari dua tokoh yang kita paparkan ini menggambarkan bahwa kita bisa mendeteksi afiliasi politik mereka kemana. Kita lihat konteks sosiohistoris ketika itu, bagaimana perilaku yang berkembang ketika itu, kemudian berpengaruh terhadap matan hadis yang diriwayatkan. Jadi ini salah satu model ya bagaimana studi hadis didekatkan dengan ilmu sosial. Ya, kalau Bapak Ibu ingin baca makalah yang tadi, bisa dilihat di jurnal Ulul Albab di akhir 2020 yang lalu. Mungkin itu saja sebagai pengantar biar lebih enaknya dan hidupnya diskusi. Ada baiknya kita bertukar pikiran, mungkin dari teman-teman dari UIN Sumatera Utara yang S2 atau S3, atau kalaupun ada adik yang di S1 juga nggak apa-apa. Itu saja Ibu Moderator, saya cukupkan. Saya serahkan kepada Ibu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Novi. Artinya pembelajaran yang sedang diberikan kepada kita atau yang sudah dipaparkan kepada kita sesuatu hak ilmu yang sangat menarik. Karena apa? Penggalian ilmu hadis dari bidang sosiologis, dari bidang jar wa ta'dil, kemudian dari pendekatan historis itu sangat unik perjalanan hadis itu. Bagaimana mereka berjibaku untuk membuat suatu hadis itu adalah sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Untuk itu, untuk lebih dalamnya acara kita ini, bagaimana sebenarnya sosiologis, antropologis, dan historis hadis itu, boleh kita tanya-tanya langsung kepada Bapak narasumber yang saat ini sangat bersemangat memberikan ilmunya kepada kita.
Kepada para audiens yang sudah hadir sebanyak, alhamdulillah yang bergabung sudah 73 orang. Kami berikan waktu untuk sharing-sharing kepada Bapak narasumber yang bersemangat pada pagi ini. Kami persilakan dengan segala hormat. Terserah mau bertanyanya kepada Bapak narasumber yang kedua atau narasumber yang pertama, kami persilakan. Saya ingin bertanya, Bu. Kira-kira ada Bapak Ibu, Bapak Firdaus mungkin, yang Pak Firdaus dari tadi cukup semangat mengikutinya dari awal hingga saat ini. Mungkin ada yang bisa sharing-sharing Pak Firdaus. Pak Firdaus dari mana ini Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanya? Bu, saya izin bertanya, Bu. Oh ini, silakan Pak. Sebut nama ya Pak. Dari mana? Izin Bu, saya mahasiswa hadis. Ya, silakan Pak. Siapa namanya? Saya ingin bertanya kepada Bapak Nofizal Wendri. Nofizal. Ya, kepada Bapak Nofizal. Silakan Sidik. Silakan Pak. Suaranya kurang didengar Pak. Atau bisa melalui chat, karena sinyal ya. Kedengaran? Suaranya ini. Ya, saya ketik saja ya Bu ya, pertanyaannya. Ya. Saya ketik saja. Udah, suaranya udah bisa didengar Pak. Silakan diapakan aja. Dilangsungkan. Baik, Bu. Terima kasih. Tadi Pak Nofizal mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah dikatakan Murji'ah, sehingga nama beliau tidak terdapat dalam hadis. Bahkan dalam hadis surat Tirmizi dikatakan ada celaan kepada Imam Abu Hanifah karena mendukung golongan Syiah tadi dikatakan. Yang ingin saya tanyakan ialah siapakah sebagian dari ulama hadis tersebut yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah termasuk golongan Murji'ah sehingga periwayatannya ditolak. Kemudian jika itu karena mendukung golongan Alawiyin, bukankah dulu Imam Syafi'i juga dipenjara akibat mendukung golongan Alawiyin untuk menjadi pemimpin? Makanya Imam Syafi'i itu diborgol kakinya sehingga beliau berjalan dari Yaman ke Baghdad karena mendukung Alawiyin menjadi pemimpin. Itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Ya. Ya, Bu Liliana. Pak Nafi. Pak Novi, Pak Dr. Novi. Ya. Bisa dengar suara saya? Terekam tadi pertanyaannya, Pak? Bisa, Pak, bisa. Ada. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Izin Bu, mau bertanya. Silakan kepada Bapak Habibi.
Terima Bapak kasih, Bu. Habibie, Terima silakan. kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Dari mana, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan Kasih kita kepada ucapkan kepada Bapak-bapak Ustaz Bapak narasumber. narasumber. Di sini ada Di beberapa sini ada tanggapan dan beberapa pertanyaan. tanggapan dan pertanyaan. Yang pertama terkait Yang diskusi pertama kita terkait pagi diskusi ini kita pagi tentang ini tentang pendekatan sosiohistoris dalam sosiohistoris ilmu hadis. dalam hadis. Pertanyaan saya di sini, Ibu, Saya di sini, Bu, mungkin dijawab oleh Bapak Nov oleh nanti, Bapak Nov nanti. dan juga narasumber lain. Dan lain, Bukankah ilmu hadis ilmu ini hadis sudah ini sudah memiliki pembahasan tersendiri dalam kajian sosiohistoris yang ini? sosiohistoris ini. Maksudnya Maksudnya seiring dengan perkembangan ilmu hadis ini, ilmu hadis ini sudah hadis ini sudah terformulasi menjadi sebuah disiplin ilmu yang matang. Sehingga Sehingga apakah butuh ilmu hadis ini meminjam disiplin ilmu lain untuk perkembangannya. Karena kita lihat banyak karya-karya ulama seperti kitab Terjemah Al-Hadis, itu kan membahas tentang biografi para rijal atau tokoh hadis. Juga kajian Asbabul Wurud misalkan. Ini kan lebih kepada pendekatan historis. Nah, dari disiplin kajian ilmu hadis ini sudah menjadi sebuah perangkat disiplin ilmu hadis yang matang. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah butuh juga kita kepada kajian sosiohistoris ilmu lain misalnya. Kemudian yang kedua tentang ulama Abu Hanifah tadi. Tadi Bapak narasumber Bapak Nov menyinggung bahwasanya nama Abu Hanifah tidak terdapat dalam sanad hadis. Sementara kita tahu bahwasanya Abu Hanifah ini merupakan kunyah atau gelar sapaan beliau. Nama aslinya Nu'man bin Sabit. Apakah dengan nama Nu'man bin Sabit tersebut ada nama beliau tercantum dalam sanad hadis? Kemudian kita tahu juga bahwasanya ulama sering mengutip ucapan-ucapan dari Abu Hanifah ini untuk kepentingan ilmu hadis itu sendiri. Seperti ucapan beliau terkenal adalah idza shahhal hadis fa huwa mazhabi. Ketika hadis terbukti otentik atau sahih, maka itulah yang menjadi mazhabku. Dan ini ucapan yang ma'ruf dari beliau. Ini terkait dari Abu Hanifah sendiri. Mungkin itu dulu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ada pertanyaan berikutnya? Atau ada, Bu. Ditanggapi dulu gimana, Bu? ya, sembari apa ya? Menunggu kita nanti terlupa atau terlalu jauh, kami persilakan kepada Bapak narasumber dulu untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya pendekatan historis dari kedua pertanyaan yang sudah dipaparkan. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Tanggapannya ada Siddiq Hartono, ada Pak Habibie juga ya. Dalam ilmu hadis memang ada juga sebab urut itu sebetulnya juga historis. Nah, dalam konteks riset studi hadis kontemporer, kita itu kan istilahnya ini hadis itu bisa kita bedakan ya dalam aspek keyakinan, kemudian dalam aspek riset. Aspek keyakinan memang dia dari Nabi, itu salah satu wahyu segala macam. Cuman konteks hadis itu kan sangat berbeda dengan Al-Quran ya, dari segi kemutawatiran dan segala macamnya. Dan sejarah kodifikasinya itu pun juga mengalami ada konteks sejarahnya, sehingga
muncul beberapa kitab hadis. Nah, kalau dinyatakan ilmu hadis sudah mapan, itu mapannya itu pada zamannya. Bapak bisa lihat beberapa ada dinamika ya dalam perkembangan ilmu-ilmu hadis berdasarkan literatur, studi literatur, jangan berdasarkan asumsi kita. Misalkan dari awal Romah Hurmuzi, kemudian muncul lagi Khatib Baghdadi, kita lihat objek-objek kajiannya itu terus berkembang, berdinamika, sehingga memproduksi keilmuan tersendiri. Pada akhirnya, kalau dalam studi-studi di Barat itu menyebut Ibnu Salah itu peletak kemapanan ilmu hadis. Nah, itu pada sekitar abad ke-6 atau ke-7 ya. Nah, namun dia berkembang terus. Ada kitab syarah, kemudian ada takhrijnya, mustakhrajat dan segala macam. Dan sampai sekarang itu berkembang, berdinamika. Nah, dalam konteks produksi ilmu, studi itu kalau kita lihat perkembangan kajian keislaman itu kan bisa dalam konteksnya, kalau Pak Amin Abdullah mengkategorisasikan ada masih bersifat usuluddin. Usuluddin itu ilmu hadis itu didekati dengan ilmu hadis juga. Misalkan kita melihat satu hadis, kita takhrij dengan metode ilmu hadis juga, itu masih levelnya. Biasa-biasa saja. Nah, hasilnya bisa sahih, tidak sahih. Kemudian ada juga pertimbangan dari sanad-sanad yang lain yang mendukung gitu kan. Atau kalau yang lebih maju lagi, itu bisa didekati dengan at-tafkir al-islami. Nah, kalau kategori Pak Amin ya, didekati dengan ilmu keislaman lainnya di luar ilmu hadis. Misalkan dilihat dari aspek fikihnya, kemudian aspek aspek fikihnya itu misalnya ya. Dan yang di atasnya itu ada dirasat Islamiyah. Nah, dirasat Islamiyah ini kita melihat objek kajian hadis itu dengan menggunakan pendekatan lain, ilmu lain. Kita membangun dengan perspektif lain. Nah, misalkan teks hadis tadi, kalau kita takhrij kan hasilnya hasan, sahih, begitu saja ya. Tapi kalau kita membangun paradigma sejarah ya, bahwa konteksnya si sahabat ini dulu dia tinggal di Kufah, ada dinamika sejarah ketika itu, ada pergulakan ketika itu. Nah, itu nampak nanti hasilnya dia itu pro kemana gitu. Nah, rupanya di antara sahabat itu pun ada yang pro ke Muawiyah, ada yang netral gitu kan. Ini menggunakan pendekatan sejarah seperti itu. Kalau hanya dengan sabab urut saja yang konvensional yang kita pahami, takhrij saja, itu akan kelihatan hambar saja, begitu saja. Tapi kalau kita gunakan perspektif, kita bangun paradigma untuk melihat itu, kita lihat konteksnya di dalam buku-buku sejarah, itu akan terkuat. Ada yang melakari itu bukan hanya sabab urut yang kita, buku sabab urut itu pun sendiri tidak detail mengungkapnya. Tidak semua hadis sabab urutnya yang bisa kita ungkap. Nah, dengan historis itu tadi, itu akan terkuat. Di balik itu ada apa? Gitu. Nah, jadi ini dalam konteks riset ya, jangan dikaitkan juga dengan dakwah atau apa ya, konteks riset. Jadi kita membangun pola pikir kritis. Apalagi di level magister itu kan bukan untuk mengetahui itu saja. Mungkin tujuannya untuk mengkontekstualisasikan, kemudian melihat ini dengan menggunakan paradigma ini gitu kan. Ini konteksnya dalam konteks riset. Terus itu saya ke Habibie itu tadi ya, memang sudah ada historis, tapi ilmu itu akan berkembang jika kita kawinkan dengan yang lain. Nah, kami pernah mengundang Pak Fuad waktu itu di prodi magister SPI di Pasca Win Mamonjol. Itu dia mendeskripsikan ada satu kaum, dia terbiasa kawin sesama marganya. Kawin di situ saja. Akhirnya dulu bangsa itu sangat ganteng, sangat hancur dia karena tidak pernah melihat dengan tidak pernah kawin dengan kaum yang di luar kaumnya, dengan orang yang di luar kaumnya.
Nah, istilahnya kalau kita di tafsir itu ya, kayak kawin semarga itu ya. Nah, nampaknya itu juga di dalam studi hadis. Kalau hanya kita lihat dari hadisnya saja, itu tidak berkembang dia. Tapi kalau kita lihat dari perspektif ilmu sosial, itu akan berkembang. Nah, itu ya. Terus yang sidik tadi, itu bisa saudara sidik lihat di buku-buku jarah dan takdil. Kalau saya melihatnya di buku sejarah sosial, itu dinyatakan libidaatil irja. Nah, jadi irja, murji'ah itu masuk kategori bid'ah bagi muhaddisin. Bahkan kalau Anda baca dalam qawaid ulumul hadis itu yang dikarang oleh orang India, itu lupa saya namanya, nyaris semua periwayat ini saling dibidah-bidahkan oleh orang yang apa namanya sangat ketat penilaiannya. Imam Bukhari pun pernah dibid'ahkan. Kemudian setelah dibid'ahkan itu oleh yang kontra dengan dia, saya baca dalam bukunya itu, majelis Imam Al-Bukhari jadi sedikit setelah itu karena dibid'ahkan. Nah, Abu Hanifah dia pernah dibid'ahkan dengan alasan irja, murji'ah. Kemudian kalau saya baca dalam buku sejarahnya, memang dia pernah mensupport semacam pemberontakan yang dilakukan oleh, ada juga Ali namanya, salah satu imam yang 12 juga di akhir periode Muawiyah, sehingga terjadi pemberontakan itu dan dapat dipadamkan oleh dinasti Umayyah ketika itu. Nah, itu penelusuran sejarahnya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Untuk melanjutkan, mungkin masih ada yang tertarik tentang pengkajian kita pada hari ini? Oke, Ada, Bu. Bapak Firdaus ini ya. Oke. Iya, terima kasih, Bu. Firdaus. Silakan Pak Firdaus. Langsung aja Pak Firdaus. Terima kasih atas waktu Ibu Moderator. Dari pemaparan Pak Dr. Nafrizal tadi, ada satu hal yang menarik bagi kami adalah bahwasanya siapapun dia periwayat, dia adalah manusia biasa. Ini yang sehingga seperti ini, Bu. Yang namanya manusia biasa tadi tentu dia dipengaruhi baik itu sosial ataupun juga mungkin keadaan politik, halnya dari seorang periwayat tadi. Nah, bagi kita yang mungkin saat ini ingin meneliti ataupun juga mungkin ingin mengkaji secara sosial ataupun juga secara antropologi tadi dari ilmu hadisnya, ketika kita jumpai ataupun juga kita temukan seorang periwayat ini yang dalam meriwayatkan hadisnya banyak dia ingin kepentingan dia sendiri, dalam artian banyak terhadap kepentingan apa yang dia suka ketika itu, ataupun enggak dipengaruhi oleh sosial dia ketika itu. Jadi apa yang mesti kita lakukan selaku peneliti? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingat ilmu hadis ini adalah sangat menarik dan juga sangat penting bagi kita dalam konteks saat sekarang ini. Berapa kira-kira pentingnya ilmu hadis ini untuk menambah atau juga untuk meningkatkan kecintaan khususnya mungkin umat Islam terhadap ilmu hadis. Terima kasih. Mungkin sekian, Bu. Sekian tadi. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau bertanya? Kira kita buka satu lagi. Mungkin Pak. Ada, Bu. Oh, Sofian matikan dulu suaranya. Oh iya, Bu. Oke, Sofian ya. Apa kabar Sofian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Para ibu di UINSU juga dalam keadaan sehat.
Silakan Sofyan, bisa bertanya kepada Bapak Alhamdulillah. narasumber ini. Bapak narasumber ini dari UIN Padang, Imam Bonjol. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya izin bertanya. Saya Sofyan Hidayat, dulu S1-nya di UIN Sumatera Utara dan sekarang sedang melanjutkan S2. Satu pertanyaan saya, sebetulnya yang masih menjadi pertanyaan besar terkait kajian sosio-antropologis historis dalam studi hadis. Tadi asumsi awalnya yang disampaikan oleh Dr. Nofri terkait penilaian terhadap sahabat adalah manusia yang manusia biasa yang terpengaruh oleh orang-orang yang berkuasa pada saat itu asumsi ini seakan-akan menimbulkan sikap skeptis terhadap para sahabat yang dimana memiliki label as-sahabah kulluhu udul. Kemudian berkaitan dengan itu, studi historisitas hadis yang selama pendek pemahaman saya ini adalah studi ilmu atau keilmuan yang berasal dari Barat. Tentunya nilai-nilai Barat yang menskeptiskan hadis atau ragu atas keautentikan dan keotoritasan hadis itu akan berpengaruh terhadap kualitas hadis yang dikaji melalui studi hadis historisitas. Jadi pertanyaan besar saya, jikalau studi sosio-antropologis historis dalam studi hadis ini dikembangkan, apakah arah tujuannya sama seperti kesimpulan para peneliti hadis di Barat seperti Ignaz Goldziher, Joseph Skak, kemudian diikuti kembali oleh John Ball sampai seterusnya yang menimbulkan sikap skeptis dan meragukan keautentikan dan keotoritasan hadis sebagai sumber epistemologi dalam Islam. Jadi apakah UIN berusaha, oke lah kita katakan bahwasanya perguruan tinggi itu ingin mengembangkan sisi keilmuan dalam bidang hadis. Namun tujuannya itu apa? Karena kalau saya pandang, ya mungkin ini asumsi atau opini saya saja, ketika tadi mengeluarkan Terputus Sofyan. Kita nih, masalah. Ya, saya sampaikan berikut pertanyaannya. Mohon ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dua pertanyaan dulu Bapak narasumber. Kami persilahkan dengan segala hormat. Iya, terima kasih Pak Ibu. Saya mulai dari belakang ya. Pak Sofyan ya, terima kasih. Pak Firdaus juga. Kita harus lihat perkembangan arah studi keislaman di Barat itu bagaimana. Kalau yang zaman kolonial ya cenderung mendiskreditkan gitu ya. Tapi seiring perkembangan itu peta mereka itu beragam juga. Ada yang netral, malah ada juga yang pro. Ada juga yang pro. Nah, dalam konteks sahabat misalnya, itu juga banyak perdebatan di situ. Tinggal Anda mau ini dalam konteks riset ya, Anda memilih posisi di mana, itu yang dipertegas di awal riset. Kalau Anda termasuk yang pro, buktikan dengan argumen dan data-data. Kalau Anda yang kontra, buktikan dengan argumen dan data-data. Misalkan, Sofyan tidak setuju dengan Joseph Skak. Nah, untuk mengcounter ini, Sofyan harus melakukan riset. Buktikan dengan data-data dan paradigma yang Sofyan bangun di awal. Tidak cukup kita hanya berceramah, itu tidak akan mematahkan argumen mereka. Nah, kita harus buktikan dengan metodologi yang bagus juga, kita counter itu. Kita bendung itu. Nah, maksud saya tidak selamanya hasil yang kita temukan itu pro ke mazhab-mazhab seperti itu. Tidak selamanya hasil menunjukkan demikian. Terkait dengan adalah sahabah misalkan, mungkin Anda perlu banyak baca ya riset-riset tentang adalah sahabah. Jangan baca hanya ini dalam konteks akademik ya,
literatur Sunni saja atau buku-buku ilmu hadis sekitar Anda saja, banyak perdebatan di situ. Nah, banyak perdebatan di situ, seperti Al-Mughirah memang sahabat, cuma dia juga pernah melakukan dosa yang dosa besar dalam konteks sosiohistorisnya, sehingga sahabat dalam hal ini ya yang kita anggap adul semua bisa kita pertimbangkan untuk ditolak riwayatnya. Nah, itu ya, ini dalam konteks kajian. Kalau disimpulan saya dengan menggunakan teori yang pernah saya pakai, nah kalau menggunakan teori muhaddisin kan riwayat ini min ahli sunnah, min ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah itu pasti diterima riwayatnya. Tapi kalau sudah dibid'ah-bid'ahkan, nah, di dalam kitab Jarh Ta'dil itu bisa Anda lihat, itu ditolak riwayatnya kan. Nah, dengan menggunakan sosiohistoris misalkan atau antropologis, itu bisa dinegosiasi ulang. Riwayat yang awalnya ditolak itu bisa-bisa diterima. Nah, riwayat yang diterima bisa-bisa ditolak. Tentu ada datanya, data historisnya. Jadi kita istilahnya dalam riset itu tidak taklid buta. Ada bukti historis yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak bisa mengkanter, katakanlah menurut Anda itu orang yang mendiskreditkan Islam dengan hanya berkuar-kuar begitu. Anda buktikan dengan riset Anda. Nah, jadi di awal ditegaskan, kita kalau kita kuliah di Ciputat itu ya mungkin Pak Ziaul sudah merasakan, itu dibangun paradigma di awal. Tesis ini ingin mengkanter siapa, ingin mendukung siapa, ingin membantah siapa. Nah, itu dipertegas di awal. Apa teori yang kita pakai? Jadi simpulannya nanti berdasarkan teori sosiologis versi ini terhadap objek ini dapat disimpulkan bahwa itu menggunakan satu perspektif. Maka dalam riset-riset di level magister, di level doktor, perspektif ini yang harus dibangun. Kacamata apa yang kita pakai? Nanti orang lain bisa mengkanter menggunakan kacamata yang lain. Nah, itulah hidup nuansa akademiknya di sana. Kalau soal kita nerima hadis itu keyakinan kita ya. Kita harus pilih ini konteksnya untuk riset atau apa. Nah, itu saya menjawab yang Pak Sufyan tadi. Tidak mesti kita manut ke hasil yang sudah ada itu. Bisa saja kita menolak. Misalkan ini sedang berjalan ya, belum ada hasilnya. Ada mahasiswa kami riset tentang hadis-hadis Umar. Siapa yang nggak kenal Umar? Umar ini kan sosok yang maskulin sekali ya, perkasa, pemberani, bagak bahasa Padangnya di medan perang, kemudian keras. Kita lihat dari teori-teori gender, dikumpulkan hadis-hadis diri oleh Umar. Itu ternyata dimensi-dimensi feminimnya juga nampak di situ, maskulinnya juga ada. Nah, ini kalau digunakan paradigma itu bisa mengkanter teori-teori yang mengasumsikan hadis-hadis misoginis. Nah, kan juga menguntungkan mazhab Anda juga ini Pak Sufyan. Nah, jadi tergantung menggunakan teori yang mana, tujuan kita untuk apa. Itu dipertegas di awal. Ini konteksnya riset ya. Pak Firdaus, apa yang kita lakukan ya terhadap riset menggunakan paradigma ini? Ya kalau dalam konteks riset, kita kan memaparkan apa saja yang kita dapat berdasarkan data dan paradigma yang kita lakukan. Kemudian kita laporkan hasil riset kita tersebut. Nah, itu dalam konteks riset. Misalkan ini, kemudian perkembangan terhadap ilmu hadis. Kalau kita tidak membangun paradigma dari awal, saya yakin itu juga yang tampak oleh saya di riset-riset mahasiswa, itu mode risetnya jenuh, itu saja. Nah, misal, tidak ada kata yang tidak dibahas dalam skripsi berdasarkan hadis tematik. Nah, albir, apalagi berbakti, hadis tentang puasa Asyura, kemudian ditakhrid, ujung-ujungnya kan itu saja, berkutat seputar itu saja, tidak ada pencerahan dalam riset-riset itu.
Tapi kalau kita gunakan pendekatan lain, katakanlah linguistik yang pernah disinggung oleh Pak Kaprodi tadi, itu akan kaya dia. Hasilnya itu pun juga akan mencerahkan begitu untuk objek riset. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanggapi ya. Artinya dengan meneliti itu kan kita dilatih membangun paradigma. Apa paradigma yang kita bangun? Paradigma historiskah? Paradigma sosiologiskah? Antropologiskah? Jadi kita menggunakan itu sebagai kacamata saja, kita lihat dari dimensi ini membuktikan bahwa ini begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi, Ibu Moderator. Pasti banyak yang tidak puas, itu biasa. Ya, silakan Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber yang sudah luar biasa menggali gagasannya kepada kita dalam berbagai pendekatan guna membangun paradigma, khususnya mungkin ya dalam penelitian, dalam pengkajian hadis, kemudian dalam penjelasannya kepada masyarakat. Ini suatu pendekatan yang luar biasa membangun pemikiran baru untuk kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para pendengar daripada seminar atau webinar kita pada hari ini, mungkin ya Bapak narasumber juga ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, baik itu bagian dari tugas. Mungkin bisa kita cukupkan aja ya Pak narasumber pada saat ini, mengingat jam juga sudah berlangsung hampir 2 jam ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Nofrizal Wendri MA, sebagai Kaprodi Ilmu Hadis UIN Imam Jonjol Padang yang telah memberikan sumbang saran ilmu yang bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan ilmu itu dapat membangun paradigma baru bagi pengelola jurusan kami di UIN Sumatera Utara Medan. Begitu juga Bapak Ibu yang mendengarkan secara online bisa membangun paradigma baru, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis dalam tesis ataupun disertasinya dapat mendapatkan sumbang saran ilmu yang luar biasa. Saya sebagai moderator. Ibu moderator. Ya, Bu. Ya. Ya, Pak. Ya, ini mohon maaf banyak yang nanya-nanya materi. Saya memang mohon maaf sekali ya. Saya belum siap itu PowerPoint-nya karena ada kemarin itu ya, keluarga ya, istri saya baru melahirkan, jadi belum siap. Bisa diakses di web jurnal yang saya share, atau kalau mau baca hasil riset saya, ini mohon maaf bukan promosi ya, bisa diakses di Mizan Store, itu ada saya share di chat. Terima kasih Ibu. Oke. Informasi yang luar biasa ya kan Pak. Nanti bisa mungkin para audiens yang masih mengikuti bisa mengikutinya di Mizan History atau di jurnal web Bapak atau nanti bisa ditanyakan langsung melalui email kepada Bapak Nofrizal Wendri apa-apa yang dibutuhkan dalam webinar kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya sebagai moderator mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbang saran ilmu yang telah diberikan. Mewakili Bapak Dekan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, begitu juga kepada para audiens yang sudah begitu banyak mengikuti acara webinar pada hari ini. Saya sebagai moderator undur diri dulu. Ucapan terima kasih kami ucapkan sebagai pengelola prodi. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu. Mohon izin. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Keluarga yang baru juga menambah suatu kebahagiaan atau pencerahan di rumah. Bapak Nofri juga sukses dalam menuju karirnya. Salam perpisahan ya Pak. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. London.